Hai teman-teman semuanya, jumpa lagi bareng aku di channel Sams Media. Jadi pada video kali ini aku mau jelasin, saya mau share ke teman-teman hasil investasi aku selama 5 bulan kurang lebih di aplikasi Dana Syariah. Sebelum itu jangan lupa bagi yang baru datang di channel ini bisa klik tombol subscribe-nya ya, supaya nggak ketinggalan dengan video terbaru dari channel ini. Jadi Dana Syariah ini adalah salah satu aplikasi yang bisa kita gunakan untuk investasi di peer-to-peer lending. Lebih tepatnya di sini kita akan mendanai ke beberapa proyek ya. Proyek pembangunan seperti rumah atau yang lain seperti ini nih. Untuk dana syariah sesuai namanya, dana syariah ini adalah salah satu peer-to-peer lending yang berbasis syariah. Nah, kalau kita lihat di sini ada tulisan B 15%, ada kemudian A 14%. Maksud tulisan A, B itu maksudnya apa? Itu adalah suatu grade. Jadi di sini ada grade A, grade B itu adalah grade A adalah proyek yang diliputi oleh penjamin asuransi syariah hingga 90% dan ada agunan fixed asset. Kemudian untuk yang grade B itu 70%, sedangkan untuk yang grade C itu tanpa asuransi tetapi ada agunan fixed asset. Makanya untuk yang grade A itu imbal hasilnya lebih kecil dibandingkan dengan yang grade B atau yang grade C, teman-teman. Untuk selama 5 bulan itu saya tidak langsung memasukkan dana 13 juta itu, enggak ya. Di sini saya melakukan DCI. Ini kamu bisa lihat di bagian portofolio, kemudian di bagian riwayat. Ini adalah riwayat tambah dana. Di sini saya mulai tanggal 18 Januari. Ini saya top up 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta, kemudian ada 4 juta, 2 juta, 2 juta, 1 juta. Nah, ini selama 5 bulan ya, dari mulai bulan Januari sampai sekarang bulan Mei. Dan ini adalah riwayat untuk imbal hasilnya. Mungkin untuk penampilan dari imbal hasilnya itu agak nggak jelas gitu ya. Kayak gini nih. Cuman ada kayak tulisan kayak gini, pendanaan. Ini ada nomor proyek properti di Medan, kemudian imbal hasilnya berapa, tanggal pendanaannya itu kapan, tanggal mulai proyek itu kapan, kayak gini doang. Ya mungkin agak nggak enak untuk dilihat. Nah, di bawahnya itu ada total imbal hasil 159.000. Jadi selama 5 bulan itu saya dapat 159.000. Cuman kalau misalkan 13 juta ini ya selama 5 bulan, kalau saya langsung investasi 13 juta dari Januari sampai Mei ini, kemungkinan saya bisa dapat kira-kira 500 ribuan lah. Karena ini enak ya. Enaknya di dana syariah itu kita bisa mendapatkan imbal hasil yang dikirimkan secara langsung ke rekening pribadi kita itu setiap bulan. Sebagai contoh, kita coba lihat di bagian portofolio saya, kita klik di bagian detail imbal hasil. Ini saya buka satu pendanaan ya. Ini misalkan dana 1 juta, kita klik di bagian lihat detail imbal hasil. Sekarang itu memang ada PPh 23 atau pajak ya. Sebelumnya itu memang belum ada pajak di Fintex. Sekarang ada pajak 30% untuk teman-teman yang tidak menggunakan NBWP. Tapi kalau misalkan kita pakai NBWP, kita cuma dikenakan pajak sebesar 15%. Nah, saya kasih contoh di bagian sini ya. Ini adalah salah satu proyek untuk 6 bulan masa tenor atau jatuh temponya. Nah, selama 6 bulan itu kita bakal mendapatkan imbal hasil setiap bulan. Dalam 1 bulan pertama itu ada keterangan proporsional dan juga imbal hasil yang berhasil ditransfer. Ini keterangannya sudah masuk ke rekening pribadi kita. Jadi untuk imbal hasil yang kita dapatkan itu akan ditransfer secara langsung ke nomor rekening pribadi kita yang kita daftarkan di aplikasi Dana Syariah. Sebagai contoh di sini saya dapat 10.300 itu bulan pertama. Kemudian bulan kedua itu kita dapat lagi 10.000 lagi. Ini sebelum pajak ya, ini sebelum pajak. Ini bulan kedua saya dapat 10.000. Ini ditransfer ke rekening pribadi saya. Kemudian bulan ketiga itu pada bulan 4 ya. Nah, keterangan bulan ketiga, bulan keempat, bulan kelima itu bukan bulan pada bulan itu juga. Maksudnya bulan ketiga, bulan Maret bukan. Ini bulan ketiga itu adalah hitungan berapa jatuh temponya, berapa bulan kayak gitu ya. Nah, ini misalkan bulan ketiga lagi saya dapat imbal hasil 10.000. Ini sudah ditransfer. Kemudian bulan keempat dapat 10.000 lagi ditransfer. Tetapi di sini ada nominal pajak karena memang waktu pada Mei, mulai Mei kemarin itu sudah dikenakan pajak. Ini aku dapatnya pajak 15%. Jadi harus dikurangin 1.500 rupiah.
Kemudian nanti di bulan kelima saya juga bakal dapat 10.000 lagi, tapi harus dipotong lagi pajaknya. Nah, kemudian pada waktu jatuh tempo atau bulan 6 ya. Bulan 6 ini adalah jatuh temponya. Itu saya dapat imbal hasil lagi. Kemudian dapat lagi yang namanya sisa imbal hasil akhir. Ini kamu bisa lihat ada tambahan lagi. Ini sama-sama bulan 6 ya. Ini sama-sama bulan 6. Itu yang pertama dapat imbal hasil, lalu dapat sisa imbal hasil lagi. Sisa imbal hasil itu sebesar 20.000 tapi harus dipotong pajak juga. Kemudian kita akan mendapatkan dana pokok kita. Dana pokok kita akan dikembalikan. Jadi pada waktu akhir bulan pada jatuh tempo itu kita akan mendapatkan imbal hasil, sisa imbal hasilnya, dan juga dana pokok kita. Enaknya di dana syariah itu seperti itu. Jadi kita akan mendapatkan imbal hasil setiap bulan. Jadi kita bisa dapat passive income setiap bulan nih. Jadi kita tidak harus menunggu pada jatuh tempo baru kita merasakan imbal hasilnya, nggak seperti itu. Untuk minimal pembelian atau mendanai di dana syariah itu 1 juta ya. Jadi per pendanaan itu minimal kita bisa mendanai 1 juta. Untuk imbal hasilnya itu lumayan tinggi ya. Jadi memang kemarin itu sempat sampai ada yang 20% sampai 18%. Tetapi sekarang itu turun sampai 13%, 14%, 15%, 16%. Itu paling banyak sekarang sudah. Untuk selama 5 bulan ini memang saya tidak ada kendala ya, karena memang di sini lancar. Karena memang di sini saya juga masih baru 1 kali selesai pendanaan. Itu juga langsung masuk dana pokok kita langsung dikembalikan. Dana pokok saya langsung dikembalikan dan saya langsung investasi lagi atau mendanai lagi. Kalau misalkan kamu gabung di grup di Facebook itu kan ada juga grup dana syariah, lalu ada di Telegram itu juga ada. Di situ mereka juga tidak ada kendala sih untuk gagal bayar atau telat bayar. Memang untuk TKB-nya itu masih 99,985%. Tapi saran saya teman-teman silakan kamu pelajarin terlebih dahulu aplikasi dana syariah kalau memang teman-teman itu pengen mendanai atau investasi di dana syariah juga. Karena kemarin itu ada teman kita yang mengalami atau terjerumus ke investasi bodong di dana syariah yang mengatasnamakan dana syariah. Mungkin itu dia kena investasi bodong itu lewat grup Telegram kalau nggak salah. Jadi silakan kamu pakai aplikasi dana syariah sendiri. Kebanyakan mereka yang mengalami investasi bodong itu adalah titip dana. Jadi mereka itu menitipkan dananya untuk diinvestasikan. Untuk aplikasi dana syariah nggak ada yang namanya titip dana. Silakan kamu bisa pakai aplikasi sendiri, aplikasi dana syariah, dan kamu bisa investasi sendiri di aplikasinya. Untuk tutorial gimana caranya untuk mendanai di aplikasi dana syariah, saya juga sudah bikin tutorialnya. Silahkan kamu bisa cek, linknya ada di deskripsi. Dan tentunya aplikasi dana syariah ini sudah diawasi dan berizin di OJK ya. Jadi insya Allah aman sih.